Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Fatia Zahra, absen 25 dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan mengerjakan tugas penilaian tengah semester kimia, yaitu menjelaskan salah satu dari dua materi yang telah diajarkan. Di sini saya memilih sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah suatu sifat larutan yang hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut. Jadi, semakin banyak zat terlarutnya, maka sifat koligatifnya akan semakin besar. Nah, larutan itu terdiri dari dua zat ya teman-teman. Yang pertama zat pelarut dan yang kedua adalah zat yang dilarutkan atau yang biasa disebut dengan zat terlarut. Sifat koligatif larutan tersendiri itu memiliki 4 sifat. Yang pertama adalah kenaikan titik didih, yang kedua adalah penurunan titik beku, yang ketiga adalah tekanan uap jenuh, dan yang terakhir adalah tekanan osmosis. Di sini saya akan secara lebih lanjut menjelaskan tentang tekanan osmosis. Tekanan osmosis atau yang dilambangkan dengan Pi ini merupakan tekanan yang dibutuhkan untuk mempertahankan kesetimbangan osmotik antara suatu larutan dan pelarut murninya. Nah, tekanan osmosis ini memiliki rumus M dikalikan dengan R, dikalikan dengan T, dan dikalikan dengan I. Dengan M adalah molaritas yang satuannya harus dalam molar, dimana kalau kita jabarkan itu menjadi gram terlarut dibagi dengan MR terlarutnya, dikali dengan 1000, dan dibagi dengan volumenya. Nah, volumenya ini harus dalam satuan mililiter. Jadi, ketika kita menemukan soal yang mana satuannya masih dalam liter, itu kita harus konversikan ke dalam satuan mililiter, seperti itu. Lalu, R adalah tetapan gas yang mana satuannya itu ATM. Ini merupakan ketetapan, jadi ketika kita bertemu soal itu kita tinggal masukin aja 0,082 ketika kita menghitung soal tersebut, seperti itu. Lalu T merupakan suhu mutlak yang mana satuannya harus dalam Kelvin. Dan yang terakhir adalah faktor Van Hoff, yang mana rumusnya adalah 1 ditambah dalam kurung N-1 tutup kurung dikalikan dengan alfa. Alfa ini merupakan derajat ionisasinya, dan derajat ionisasi ini bergantung pada suatu senyawa itu bersifat elektrolit atau non-elektrolit, seperti itu. Lalu kita masuk ke contoh soal. Nah, kedua soal ini sebetulnya soal yang sama. Namun yang membedakan adalah yang satu itu memakai senyawa elektrolit dan yang satu lagi memakai senyawa non-elektrolit. Nah, di sini kita akan lihat nih perbandingan. Apa sih bedanya kalau misalkan di perhitungan itu dia memakai senyawa elektrolit dan yang satu memakai senyawa non-elektrolit. Karena selain itu sama ya, baik itu masanya, suhunya, dan juga volumenya. Ini kita tinjau dulu apa saja yang diketahui dalam soal ya. Yang pertama itu adalah masanya. Di sini masanya 52 gram dan di sini juga 52 gram sama ya teman-teman. Terus di sini volumenya itu 5 liter ya, di sini juga 5 liter. Di sini juga sama ya. Namun karena di sini masih satuannya liter, itu kita harus ubah ke dalam satuan mililiter, yaitu menjadi 5000 ml yang sudah saya tulis di sini. Lalu di sini juga suhunya itu 27 derajat Celcius dan di sini juga 27 derajat Celcius. Karena di sini masih dalam 27 derajat Celcius, satuannya masih Celcius, kita harus ubah ke dalam satuan Kelvin, yaitu dengan dijumlah dengan 273 menghasilkan 300 derajat Kelvin, dan di sini juga 300 derajat Kelvin. Nah, tadi kita udah tinjau apa aja yang sama dalam soal tersebut. Saatnya kita tinjau apa saja yang berbeda dalam soal ini ya. Yang di kiri itu dia senyawanya itu BaCl2 dan yang di kanan itu dia glukosa. Nah, kita tahu ya kalau misalkan senyawa itu beda, otomatis MR-nya udah pasti beda juga. Di sini MR BaCl2-nya itu 208 dan yang di sini MR glukosanya yaitu 180, seperti itu. Nah, inilah bedanya. Karena kalau misalkan senyawa itu merupakan non-elektrolit, itu kita tinggal masukin aja faktor Van Hoff-nya itu 1 atau I-nya sama dengan 1. Sementara kalau misalkan senyawa itu bersifat elektrolit, itu kita harus hitung dulu faktor Van Hoff-nya dengan rumus 1 ditambah dalam kurung N-1 dikalikan dengan alfa. Nah, N-nya itu cari dari mana? N-nya itu dicari dari banyaknya muatan dalam senyawa tersebut. BaCl2 itu kita uraikan menjadi Ba2+ ditambah Cl-. Kita nggak perlu perhatikan plus atau minusnya ya, kita hanya perhatikan angkanya aja. Ba-nya itu 2 dan Cl-nya itu 1 gitu, sehingga kalau dijumlah jadi 3. Di sini kita masukin aja I-nya sama dengan 1 ditambah N-nya itu 3, 3 dikurang 1 sama dengan 2, dan dikalikan dengan 1. 2 dikali 1 sama dengan 2, dan ditambah 1 dihasilkan 3. Itu kita masukin aja
langsung ke faktor Van Hoff-nya sama dengan 3, seperti itu. Nah, kita masuk nih ke dalam rumusnya. Rumusnya itu sama ya, karena seperti yang sudah saya bilang tadi, rumusnya itu sama. Kita tinggal masukin aja gram terlarutnya itu 52, dibagi dengan 208, dikali 1000, dibagi 5000, dikali 0,082, dikali 300, dikali 3. Itu akan menghasilkan 3,69 atm. Dan untuk yang non-elektrolit itu, masukkan saja 52 dibagi 180 dikali 1000 dibagi 5000 dikali 0,082 dikali 300 dikali 1 akan menghasilkan 1,421 atm, seperti itu. Nah, sekiranya itu saja yang dapat saya paparkan dalam penjelasan tentang sifat koligatif larutan kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.